Sejarah Islam di Kota Bogor tidak bisa dilepas dari Masjid Al-Mustofa yang merupakan masjid tertua di Kota Bogor. Masjid yang berlokasi di Bantar Jati, Bogor Utara ini diperkirakan berdiri pada 2 Ramadan 728 Hijriah atau 8 Februari 1307 Masehi. Masjid ini didirikan oleh Tubagus Haji Mustafa Al-Bakri dan Haji Raden Dita Manggala. Tubagus Haji Mustafa Al-Bakri adalah seorang ulama yang berasal dari Banten. Beliau merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Sedangkan Raden Dita Manggala berasal dari Cirebon. Mereka ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Bogor. Kemudian mereka membuat kampung yang saat itu dinamakan Kampung Baru dan membangun sebuah masjid yaitu Masjid Al-Mustofa. Peninggalan sejarah di masjid pun masih tersimpan dan terawat dengan baik, yakni Al-Quran dan khotbah sholat Jumat yang ditulis tangan oleh Haji Mustafa Al-Bakri. Demikian, ternyata masih ada satu masjid lagi yang menjadi bagian sejarah Islam di Kota Hujan ini, yakni Masjid Nur Alatas. Berdirinya Masjid Nur Alatas ini bermula dari kawasan Empang yang dikenal sebagai pemukiman keturunan Arab. Pada tahun 1754, pemerintah kolonial Belanda menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Presidenan Kampung Baru dan mengkhususkan kawasan Empang sebagai pemukiman khusus bagi masyarakat beretnis Arab, hingga menjadikan kawasan ini menjadi pusat penyebaran Islam di Bogor. Masjid ini dibangun oleh Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang berasal dari Yaman pada tahun 1828 Masehi. Bangunan Masjid Bogor satu ini memiliki gaya arsitektur yang khas dengan mengadopsi bentuk masjid yang ada di Yaman. Habib Abdullah wafat pada tanggal 29 Zulhijjah 1351. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dwi Pratiwi akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan di Bogor. Nusantara adalah negeri yang kaya akan berbagai sumber daya alamnya, dan hal ini pun menjadikan orang-orang Belanda menyadari pentingnya untuk memberdayakan penduduk koloni dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pengelolaan wilayah Hindia Belanda. Munculnya politik etis sejak tahun 1901 menjadi pintu masuk diterimanya pendidikan formal bagi kalangan pribumi. Hal ini tidak terlepas dari gerakan seorang menteri reformis Belanda bernama Baron van Houvel yang pada tahun 1848 mengajukan petisi mengenai kebebasan pers, sekolah umum lanjutan, dan perwakilan dari Hindia Belanda dalam badan legislatif. Sejak itulah muncul sekolah-sekolah untuk mendidik dan melatih anak-anak yang berasal dari kalangan bangsawan dan pengusaha pribumi. Sekolah-sekolah negeri mulai didirikan di beberapa wilayah khususnya di Pulau Jawa. Di Bogor, Sekolah Umum Mulo dibangun pada tahun 1918. Bangunan yang kelak digunakan SMP Negeri 1 Bogor ini menjadi tempat mengakomodir pendidikan anak-anak dari kalangan bangsawan pribumi yang ada di Bogor. Mulo didirikan di pinggir Jalan Broadway atau Jalan Juanda dan di Jalan Gedong Sawah. Adapun ELS dibangun di kawasan pemukiman Eropa di Pabatos Hospital Lake atau Jalan Pengadilan dan di Paledang. Sedangkan HCS didirikan di samping Hotel Bellevue yaitu di Tanjakan Empang, lokasi yang strategis karena dekat dengan kawasan pecinan di Hadelstart, Jalan Surya Kencana, menjadikan sekolah ini cukup diminati kalangan Tionghoa. Selain sekolah di negeri, di Bogor ada juga beberapa sekolah yang dikelola oleh pihak swasta seperti Ursuline School, Kartini School, dan Kristen School. Sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi pun banyak bermunculan di Bogor seperti Lanbau School. Tahun 1940, Bogor sudah mempunyai lembaga pendidikan tinggi yaitu Lanbau High School di Cikemah atau Jalan Merdeka, yang merupakan perubahan dari Lanbau School. Pada 31 Oktober 1941, Lanbau High School dirubah menjadi Sekolah Kedokteran Hewan. Pada 22 Agustus 1949, Profesor Dr. Insinyur Tung mendirikan sekolah rakyat yang berperan penting dalam perkembangan pendidikan di Bogor. Kelak sekolah rakyat berubah menjadi sekolah menengah pertama pada tahun 1949 dan 1 tahun kemudian menjadi sekolah menengah atas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Maziatul Aulia dari Kabupaten Bogor. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan yang ada di daerah Bogor, khususnya Bogor Selatan. Jadi, pendidikan di Bogor Selatan itu bisa dibilang baik karena sudah terbukti dari sekolah-sekolah yang banyak menghasilkan peserta-peserta didik yang kompetitif. Jumlah sekolah di Bogor Selatan sudah menginjak angka 133 yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Dan dari sekian banyaknya sekolah-sekolah, ada salah satu sekolah terbaik di Bogor Selatan, yaitu salah satunya adalah SMA Negeri 4 Kota Bogor yang berada di Jalan Dredet nomor 36 Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Dan ada pula SMP, SMA, SMK Bakti Insani Bogor yang berada di Jalan Batu Tulis nomor 5C RT 4 RW 5 Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kebijakan di bidang pendidikan di Kabupaten Bogor difokuskan pada peningkatan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah, yakni peningkatan mutu, pencegahan dan penanggulangan murid putus sekolah, perintisan dan pengembangan SD dan SMP unggulan, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bogor. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor. Peningkatan kualifikasi pendidikan dan mutu guru dilakukan dengan mengupayakan program pendidikan dan pelatihan guru secara berkesinambungan, sehingga pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar dan struktur umur yang kebanyakan berusia muda, relatif memiliki tanggung jawab besar untuk mengantarkan penduduk muda untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selain masalah jumlah penduduk, persebarannya juga jadi faktor penentu perkembangan pendidikan di Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Salimuddin. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat di Bogor Selatan. Yang pertama itu sebagai seorang petani. Pada 7 tahun yang lalu, luas tanah pertanian yang ada di Bogor Selatan itu sebanyak 300 hektar. Dan sekarang sudah berkurang drastis menjadi 30 hektar saja. Kemana sih 270 hektar yang lainnya? Itu sudah dibuat banyak pembangunan perumahan seperti tersebut. Apa saja sih petani-petani yang ada di Bogor Selatan? Yang pertama itu petani padi, yang kedua itu petani tanaman hias, dan ketiga itu petani sayur-sayuran. Petani tanaman hias di Bogor itu bisa dijumpai di Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Ciawi, dan Kecamatan Megamendung, seperti tersebut. Adapun pekerjaan yang kedua yaitu bekerja di tempat pariwisata. Sudah tidak asing lagi, atau mungkin kalian sudah tahu, Bogor itu memiliki sebuah tempat destinasi yang cukup terkenal. Contohnya yaitu Puncak Bogor, seperti itu. Di sana banyaknya tempat-tempat pariwisata seperti penginapan, tempat rekreasi seperti itu. Yang ketiga itu bekerja sebagai buruh pabrik. Karena di Bogor pun di Bogor Selatan dihimpit oleh kedua gunung. Yang pertama itu Gunung Salak dan Gunung Gede. Maka sumber airnya alhamdulillah melimpah. Jadi banyaknya pabrik-pabrik air mineral seperti itu. Adapun beberapa masyarakat Bogor Selatan yang bekerja di luar kota, seperti di Sukabumi. Dikarenakan Sukabumi dan Bogor Selatan itu perbatasan seperti itu, maka jarak yang ditempuh ke Sukabumi pun tidak terlalu jauh. Jadi para masyarakat yang di Bogor Selatan, adapun yang bekerja di Sukabumi seperti itu, menjadi buruh pabrik yang bekerja di garmen-garmen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akwaljin
dari kelas 1F prodi ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan sosial ekonomi yang berada di Bogor Selatan. Permasalahan ekonomi di Bogor Selatan, yakni Kecamatan Bogor Selatan, memiliki permasalahan ekonomi, yakni kurangnya lahan pekerjaan untuk masyarakat yang berada di Bogor Selatan, yang dimana Bogor Selatan memiliki pelestarian yang tidak cukup banyak, dan Bogor Selatan memiliki akses yang dimana akses tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam perkembangan ekonominya, meskipun banyak yang lahan pertanian tidak memiliki nilai lebih, dikarenakan lahan pertanian hanya lahan garapan dan untuk mengakses perdagangannya terlalu tinggi, dan akses transportasi yang kurang memperjualbelikan hasil pertanian hanya lingkup Bogor, tidak bisa lingkup daerah lainnya. Mungkin sekian dari saya, mohon dan nantinya kata-kata yang kurang lengkap mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.